Oke. Nah, aku lanjut ya. Dari pernyataan berikut, manakah yang benar untuk membantu tukang memastikan panjang papan yang dibutuhkan? Nah, kita harus cari panjang diagonal ini, teman-teman. Yang miring ini ya. Kalau aku gambarkan lagi, misalkan jadi segitiga kayak gini, ini 8, ini 6. Nah, ini yang ditanya, panjang papannya. Ini adalah papan. Nah, kalau udah bentuknya jadi segitiga kayak gini, akan lebih mudah untuk teman-teman eh, membayangkan bahwa ini adalah soal yang penyelesaiannya menggunakan teorema Pitagoras. Nah, kalau udah kayak gini, berarti teman-teman tinggal masukin aja rumus dari Pitagoras. Jadi panjang papan itu sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, kemudian di akar. Nah, 8 kuadrat itu 8 kali 8, itu 64. Ditambah 6 kali 6, 36. 64 tambah 36 itu berarti 100. Lalu akar dari 100 adalah 10. Karena 10 kali 10 sama dengan 100 ya, teman-teman. Nah, berarti panjang papannya itu 10 meter. Tuh. Sekarang kita udah tahu nih panjang papannya berapa. Coba kita lihat ke pilihan jawabannya. Tukang dapat menggunakan teorema Pitagoras untuk menghitung panjang papan. Seperti yang tadi udah aku sebutkan, kalau ada soal bentuknya segitiga, terus ini keywordnya teman-teman, segitiga, terus ada diagonal, itu biasanya most of the time pakainya rumus teorema Pitagoras. Kayak yang tadi kita pakai ini, A kuadrat plus B kuadrat itu rumus dari teorema Pitagoras. Jadi ini benar ya teman-teman. Terus pilihan yang kedua, panjang papan yang dibutuhkan adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter. Kalau kita lihat dari perhitungan kita, angkanya sama ya teman-teman, hasilnya juga sama. Berarti ini benar. Nomor 3, jika tukang hanya memiliki papan 9 meter, maka papan itu cukup. Nah, kita udah tahu kalau panjangnya tadi ternyata 10 meter. Berarti kalau tukangnya cuma punya papan 9 meter, papannya nggak akan cukup untuk bisa menghubungkan satu sudut ini, sudutan di bawah ini dengan sudutan di atas. Maka yang ini nggak usah dipilih karena teman-teman, ini salah. Karena panjangnya adalah 10 meter, jadi kita juga butuh panjang papannya adalah 10 meter untuk bisa dipasang dari salah satu sudut ke sudut yang berseberangan. Sekarang pilihan nomor 4, panjang papan yang dibutuhkan adalah 6 plus 8 sama dengan 14 meter. Nah, ini juga salah karena untuk mencari panjang papan yang bentuknya merupakan diagonal itu kita pakainya rumus teorema Pitagoras. Yang rumusnya adalah ini ya teman-teman, akar dari kuadrat sisi-sisi yang diketahui, bukan di jumlah. Terus yang 5, tukang tidak bisa menggunakan teorema Pitagoras karena bingkai berbentuk persegi panjang bukan segitiga. Ini juga salah. Jadi jawaban yang bisa teman-teman pilih adalah yang 2 ini. Oke, nomor 10 kurang lebih penyelesaiannya kayak gitu. Dari teman-teman ada yang masih belum paham atau mau ditanyakan?
Ya, teman-teman, udah aman atau belum? Boleh kasih reactionnya kalau emang aman. Aman, Kak? Oke, salah, udah aman. Teman-teman yang lain gimana? Kalau masih bingung, nggak apa-apa, langsung ditanya aja. Aman, Kak? Wisnu aman. Oke, Ulia, thank you. Jadi sebenarnya meskipun ini kelihatannya panjang, soalnya, terus pilihannya juga banyak, tapi intinya rumus yang dipakai adalah rumus teorema Pythagoras. Em, Saran dari aku, salah satu kunci yang bikin teman-teman bisa mudah untuk mengerjakan soal kayak gini adalah untuk menggambar ininya teman-teman. Digambar dulu. Jadi apa yang diceritakan di soal itu teman-teman ilustrasikan dalam bentuk gambar. Jadi teman-teman kebayang, oh ini ternyata seperti ini. Jadi penyelesaiannya bakal lebih mudah. Kalau di gambar ini teman-teman bisa tahu, oh ternyata bentuknya persegi panjang, terus di gambar diagonal itu jadi segitiga. Nah, kalau diagonal kayak gini, dua sisinya udah ketahui, tinggal teman-teman cari satu sisi miringnya dengan cara Pythagoras gitu. Aman ya? Boleh di SS dulu, mungkin aku agak kecilin biar kelihatan. Nih, aku kasih waktu 3 detik untuk SS. 3, 2, 1. Oke, sekarang nomor 11. Nomor 11, Danu adalah siswa SMAN di Boyolali yang sedang belajar transformasi geometrik. Untuk, oke ini kita garis bawahi dulu ya, transformasi geometrik. Untuk mengamati pantulan objek, ia menggambar titik P 3,2 di papan koordinat. Lalu memantulkan titik tersebut terhadap dua cermin datar yang diletakkan sejajar sumbu. Cermin pertama berada pada garis X sama dengan 0 atau sumbu Y. Kemudian cermin kedua ada di garis X sama dengan 2. Dan memantulkan titik P pertama terhadap cermin pertama, lalu hasilnya dipantulkan kembali terhadap cermin kedua. Setelah dua refleksi dilakukan, manakah yang merupakan pernyataan benar? Koordinat hasil akhir refleksi adalah 1,2. Komposisi dua refleksi terhadap dua garis sejajar setara dengan translasi. Kemudian yang ketiga, jarak antara titik awal dan titik akhir refleksi adalah dua satuan. Refleksi terhadap X sama dengan 0 menghasilkan titik minus 3,2. Refleksi terhadap X sama dengan 2 dari titik minus 3,2 menghasilkan titik 7,2. Nah, kita sekarang perlu gambar dulu koordinat kartesiusnya. Nah, ini X, ini Y. Kita punya titik P, yaitu koordinatnya 3,2. Ini mungkin aku lengkapin dulu. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini anggap aja lurus dan apa ya, sama besar ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau lebih presisi lagi, teman-teman bisa pakai buku kotak-kotak yang garis kotak-kotak kecil itu. Jadi titik-titiknya tuh sesuai gitu. Tadi titik P itu 3,2. X-nya di 3, 1, 2, 3. Y-nya 2, 1, 2. Berarti di sini. Kurang lebih ya. 3,2.
titik P. Aku zoom dikit deh. Terus, Danu memantulkan titik P pertama terhadap cermin pertama. Kita lihat cermin pertama itu adanya di garis X sama dengan 0 atau di sumbu Y. X sama dengan 0. 0 itu kan divisinya teman-teman di tengah. Berarti X sama dengan 0 itu artinya sama dengan sumbu Y. X, kalau misalkan ada garis di titik X sama dengan 1, itu berarti bentuk garisnya dia vertikal gini teman-teman. Ups. Kalau disebutkan garis di titik X sama dengan 1 atau X sama dengan 2, X sama dengan 3 dan seterusnya, itu berarti bentuk garisnya vertikal. Tapi kalau misalkan disebutin terhadap garis Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Y sama dengan 2 dan seterusnya, garisnya itu bentuknya horizontal. Jadi X sama dengan 0 itu sama dengan garis ini, sumbu Y. Nah, ketika titik P ini kita pantulkan ke garis ini, ke garis Y yang vertikal lurus ini ya, yang di tengah, itu jadinya gimana? Sebenarnya gampang karena teman-teman cukup hitung aja jarak dari titik P ini ke sumbu yang dicerminkan, ke sumbu ini, sumbu Y. Ini garis pertama, sumbu Y. Kalau kita hitung jaraknya ada berapa, itu adalah 1, 2, 3. Ini kalau dari atas ya, kalau misalnya teman-teman bingung, ini bisa ditarik ke titik X di sini, tarik ke bawah sini, ke X sama dengan 3. Kemudian kita hitung jarak dari X sama dengan 3 ini ke sumbu Y. 1, 2, 3. Ternyata jarak dari titik P ke sumbu Y adalah 3. Nah, karena kita udah tahu jaraknya 3, maka kita kalau dicerminkan itu berarti kita lanjutin aja teman-teman. Kalau dia dari sini ke sini 3, maka dari sini ke sebelahnya itu juga 3. Ini tinggal kita lanjutin aja teman-teman. 1, 2, 3. Berarti dia dari sini. Tinggal kita identifikasi ini tuh ada di titik mana. Nah, kalau kita lihat, nggak ada perubahan ketinggian, nggak ada perubahan koordinat Y. Y-nya itu selalu di ketinggian yang sama. Jadi dia nggak semakin tinggi ke sana atau semakin turun ke sini, nggak. Dia tetap di ketinggian yang sama, tapi yang berubah adalah X-nya. Yang berubah adalah titik X-nya. Yang awalnya X-nya itu 3, menjadi -1, -2, -3. Dia jadi -3. Tapi Y-nya tetap di 2. Ini titik P aksen ya, kita sebutnya. P aksen. Itu -3,2. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih cepat lagi tanpa teman-teman harus gambar koordinat kartesiusnya. Itu teman-teman cukup hafalkan aja kalau misalkan dicerminkan dengan garis X sama dengan 0 atau dicerminkan dengan sumbu Y, itu berarti perubahannya yang awalnya X, Y, ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 0 atau sumbu Y, itu menjadi min X, Y. Kalau kita lihat di soal yang ini, titik P yaitu 3,2, ketika dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 0 atau sumbu Y, kita dapat hasilnya min 3,2. Hasil ini sebenarnya sama aja kalau kita pakai rumus ini, teman-teman. Yang awalnya 3,2 berubah jadi min X atau min 3,2. Nah, ini titik cerminan pertamanya adalah min 3,2. Terus kita diminta untuk mencerminkan lagi di cermin yang kedua. Cermin yang kedua itu ada di X sama dengan 2. Kita lihat X sama dengan 2 itu berarti ada di 1, 2, ya teman-teman. Maka garisnya bentuknya kayak gini. Ini ditarik ke atas dan ke bawah. Ini lurus. Ini lurus ke atas. Anggap aja lurus ya teman-teman. Lurus ke atas dan ke bawah gini. Nah, ini adalah garis X sama dengan 2.
Sama seperti tadi, kalau misalkan teman-teman mau tahu hasil dari pencerminannya itu di mana, cukup teman-teman tarik atau hitung jarak dari titik yang ingin dicerminkan ke cerminnya. Kalau kita hitung, ini kita tarik ke bawah ya teman-teman. Ini ada di sini, titik di X-3, kita tarik ke sini, dia berapa satuan atau berapa jaraknya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia 5 satuan. Dari titik awal ke cermin adalah 5 satuan, maka kalau kita mau cari hasil pencerminannya, kita tinggal lakukan aja hal yang sama, tapi dia dari cermin ke titik selanjutnya. Berarti kayak gini teman-teman, tarik aja dari sini ke 5 satuan ke kanan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada di sini. Terus dia Y-nya tuh di mana? Y-nya tetap di 2 ya teman-teman. Karena nggak ada perubahan ketinggian. Misalkan, ini kan tadi aku tariknya dari bawah ya. Aku hitungnya dari bawah. Coba sekarang kita hitungnya dari titik posisi asli dia. Di sini kita tarik ke sini. Kita samain sama yang bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama 5. Terus kita tarik lagi 5 dari cermin ke sebelah kanan. Itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia di sini. Perubahannya hanya terjadi di koordinat atau sumbu X-nya aja. Y-nya tetap di posisi awal, yaitu di 2. Kalau kita cari atau kita identifikasi, ini ternyata ada di titik 1, ini kan Y ya teman-teman, ini X0, X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7, ketinggiannya tetap di 1, 2. Berarti titik P double aksen ini adalah 7,2. Nah, sudah dapat nih ternyata hasil cerminan akhirnya adalah 7,2. Nah, kalau mau pakai rumus itu juga sebenarnya ada teman-teman. Ini kalau aku nggak salah ingat ya, itu adalah rumusnya misalkan dicerminkan terhadap X sama dengan N atau X sama dengan H gitu ya. H ini bisa angka di 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau bahkan minus gitu ya. Rumusnya itu kalau nggak salah 2H minus X, Y. Ini awalnya X, Y. Ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, itu jadi 2H min X, Y. Kalau kita aplikasikan ke soal nomor 11 ini, untuk pencerminan yang kedua, itu kan dia garisnya X sama dengan 2 ya. Berarti X sama dengan 2. Titik pencerminannya kan dari minus 3,2 ya. Teman-teman perlu perhatikan kalau pencerminan pada garis X sama dengan 2 itu dimulai dari titik minus 3,2, bukan dari titik awal P. Kan nanti hasilnya akan berbeda kalau teman-teman pakai titik awal banget nih. Kalau teman-teman pakai titik yang ini, kemudian langsung dicerminkan ke sini, hasilnya akan beda dengan teman-teman mencerminkan hasil dari pencerminan pertama, yaitu minus 3,2 ke X sama dengan 2. Di kasus kali ini, di case kali ini, kita mencerminkannya dari P aksen atau minus 3,2, bukan di titik awal. Nah, sekarang coba kita masukin, awalnya kan berarti minus 3,2 ya. Kemudian dicerminkan terhadap X sama dengan 2, maka menjadi 2 dari sini ya teman-teman, rumus 2H. 2 dikali H-nya itu 2. 2 dari mana? 2 dari sini, X sama dengan 2. Dikurangi X. X-nya adalah minus 3, Y. Y-nya 2. Ini aku lanjutin di sini ya teman-teman. 2 dikali 2, 4. 4 dikurangi minus 3.
Minus, ketemu minus berarti plus. Berarti jadinya 4 plus 3,2. Hasilnya sama dengan 7,2. Nah, sama dengan yang tadi kita dapat dari gambar. Gitu, teman-teman. Ini rumus yang teman-teman bisa catat atau hafalkan. Ini juga ya tadi. Oke. Gimana nih Anda nih? Nah, aku terus aja deh. Tulis lagi. Kalau ada X, Y dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 0, atau garis X sama dengan 0, maka akan berubah menjadi min X, Y. Nih, rumusnya. Ini rumus untuk pencerminan pertama. Ini rumus untuk pencerminan kedua. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di pernyataan. Koordinat hasil akhir refleksi adalah 1,2. Kalau yang dari kita dapat, hasilnya adalah 7,2 ya, teman-teman. Berarti ini salah. Kemudian yang kedua, komposisi dua refleksi terhadap dua garis sejajar setara dengan translasi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah translasi sendiri itu adalah perubahan yang dia tuh tidak merubah bentuk, teman-teman. Jadi bentuknya tetap sama. Misalkan awalnya bentuknya adalah persegi atau segitiga, maka akan segitiga seterusnya atau persegi seterusnya gitu, teman-teman. Di sini kalau kita lihat bentuk awalnya itu kan titik P di sini ya awalnya, teman-teman. Ini titik awal banget, titik asli, titik P. Itu di sini. Kalau kita bayangkan aja dengan apa ya, sebagai sebuah bidang, maka dia akan berbentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Kayak kotak gitu ya, teman-teman. Persegi panjang gitulah, persegi atau persegi panjang gitu ya. Nah, ketika direfleksikan, dia juga hasilnya kurang lebih mirip, tetap sebuah segi empat. Nih, di sini dan di sini. Jadi ini bisa dikatakan benar. Kemudian yang ketiga, jarak antara titik awal dan titik akhir refleksi adalah 2 satuan. Coba kita lihat titik awal itu kan di sini ya, di X sama dengan 3. Sedangkan titik akhirnya ada di sini, di X sama dengan 7. Jarak antara X sama dengan 3 dengan X sama dengan 7 itu berapa? Kalau kita hitung berarti 1, 2, 3, 4. Atau gampangnya 7 dikurangi 3 aja, teman-teman. Berarti kan 4 satuan ya. Nah, ternyata ini salah. Karena di sini disebutnya 2 satuan. Harusnya 4 satuan. Ini juga salah. Nah, terus nomor 4. Refleksi terhadap X sama dengan 0 menghasilkan titik minus 3,2. Refleksi terhadap X sama dengan 0 ini kan berarti pencerminan pertama ya, misalnya teman-teman yang ini. Kalau kita lihat pencerminan pertama atau titik P aksen 1 di sini, itu hasilnya min 3,2 yang kita dapat. Berarti benar ya, sama dengan pernyataan. Terus yang terakhir, refleksi terhadap X sama dengan 2. Dari titik minus 3,2 atau titik hasil refleksi yang pertama ini, menghasilkan titik 7,2. Kita lihat refleksi terhadap X sama dengan 2 itu adalah berarti pencerminan kedua. Ini. Hasilnya yang kita dapat adalah 7,2 atau hasil akhirnya. Berarti sama. Nah, itu teman-teman kurang lebih ya. Ini jawabannya. Teman-teman mungkin ada yang masih bingung atau mau ditanyakan, boleh langsung tulis di chat box aja, teman-teman. Aku izin ke toilet sebentar sembari nunggu teman-teman jawab atau respon.
Oke, gimana nih teman-teman? Buat nomor berapa ini tadi? 11 ya. Nomor 11 masih ada yang bingung atau mau ditanyakan? Atau mungkin udah aman? Oh ya, aku mungkin mau nambahin juga untuk yang tadi eh, pernyataan yang kedua ini tentang translasi. Translasi ini sebenarnya lebih mudah dipahami sebagai sebuah pergeseran. Pergeseran dari titik. Kalau kita lihat dari titik awal di sini, dia cuma bergeser ke sini dan ke sini. Jadi nggak diperbesar atau diperkecil gitu ya. Biasanya kalau translasi atau pergeseran itu yang berubah cukup salah satu titik aja atau salah satu sumbu aja antara sumbu X atau sumbu Y aja. Itu biasanya hasilnya adalah pergeseran. Tapi kalau X dan Y-nya berubah, itu biasanya udah dilatasi atau perbesaran atau pengecilan gitu ya teman-teman. Kalau dilihat di sini dia sumbu Y-nya emang nggak berubah dari awal. Jadi dari titik awal 3,2, titik P awal 3,2 ya. Dia dicerminkan sekali menjadi 3,2 sama-sama di angka 2 Y-nya. Terus dia hasil akhir juga tetap 2. Jadi yang berubah hanya X-nya. Makanya dia cuman terjadi pergeseran kalau di koordinat kartesius atau translasi. Gitu teman-teman. Gimana teman-teman? Aman ya? Boleh kalau misalkan mau yang mau masih ada yang mau ditanyain. Karena ini udah jam 8 ya, mungkin kayaknya ini nomor 11 adalah nomor terakhir buat pertemuan malam ini. Aman, Pak. Nah, oke. Teman-teman yang lain aman ya berarti. Ini cukup gampang menurut aku karena pemahamannya kalau misalkan teman-teman mungkin lupa rumusnya atau kayak, aduh aku takutnya kalau ngafalin rumus malah lupa atau jadi salah gitu ya. Cukup dengan pahami ini aja teman-teman. Pahami bagaimana cara mencerminkan titik di bidang kartesius, koordinat kartesius. Jadi cukup dengan hmm, di apa ya? Dihitung aja jarak dari titik ke sumbu cerminnya, kemudian dilanjutkan dari sumbu tersebut dengan jarak yang sama. Tuh, teman-teman. Oke, eh, kalau udah aman dan udah nggak ada yang mau ditanyain, mungkin aku kasih waktu sekitar 3 detik untuk teman-teman boleh SS dulu ya. Mungkin aku bagi jadi 2 page kali ya SS-nya. Ini page yang pertama, nanti aku scroll ke bawah. Boleh di SS 3, 2, 1. Oke, aku lanjut ke yang bagian bawahnya. Nah, ini juga boleh 3, 2, 1. Oke. Hmm, karena 1 jam udah habis ya teman-teman. Jadi mungkin pertemuan malam ini dicukupkan sampai sini aja. Enough for today. Makasih banyak teman-teman atas kehadiran dan juga partisipasinya ya teman-teman. Makasih udah ikut hadir, kemudian menyimak, bertanya dan juga merespon. Semoga penjelasan-penjelasan dan juga ya, yang aku sampaikan ke teman-teman itu berguna dan bisa teman-teman pahami, bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal TKA sejenisnya gitu ya. Kalau misalkan masih ada yang bingung atau yang ditanyakan, teman-teman boleh reach aku by WA di grup atau eh, private chat juga nggak apa-apa. Insya Allah aku balas kalau misalkan memang aku ada waktu nanti ya. Ya aku balas. Oke. Hmm, ikut share. Oke. Makasih banyak teman-teman sekali lagi aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ini boleh kita apa, dokumentasi dulu teman-teman yang mau on cam silakan. Aku tunggu berapa ya? Kalau nggak mau on cam juga nggak apa-apa, reaction aja teman-teman. Aku SS ya. Itu 2, 3.
Oke, thank you teman-teman. Boleh leave Zoom-nya. Makasih ya.